Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami pemirsa. Gimana kabar sore hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, selamat dan sukses selalu. Oke, saat ini jam 5 sore pemirsa. Kita sudah tiba di Desa Panglipuran. Kita akan memasuki Gapuro. Ini jadi Gapuro masuk Desa Panglipuran. Oke, kita akan masuk Gapuro. Bersama keluarga besar aparat negara Baturetno, Guritno Wonogiri. Wonogiri. Oke, 3 bus luar biasa. oke siap. Mudah-mudahan hujannya menambah enaknya suasana berkunjung kita. Oke Mas. Ternyata cukup ramai sekali pemirsa di desa ini. Inilah situasi di Desa Panglipuran pemirsa. Hari ini sore jam 5 sore waktu Bali. Kebetulan agak hujan rintik-rintik saat ini pemirsa. Ini banyak pengunjung. Sekali lagi informasikan kepada rombongan Kecamatan Baturetno, dimohon untuk segera menuju ke Wasilah. Halo guys, selamat datang. Oke pemirsa, bersama ini guide kita ini Mas Putu. Oke. Selamat sore. Mas Putu. Om Swastiastu. Saat ini kita sedang berada di kawasan daerah Desa Wisata Panglipuran. Oke. Silakan yang mau ke Bali jangan lupa untuk tetap berkunjung ke salah satu destinasi Desa Panglipuran. Oke, siap. Memang keadaan jalannya seperti ini, Mas. Iya. Mas, ini memang tidak boleh sepeda motor, Sepeda tidak motor tidak boleh masuk ya, Mas ya. Oh Biar iya. udaranya tetap segar. Oh iya. Polusi tidak ada polusi Kalau yang punya sepeda motor di tempatnya belakang. oh di belakang. Di belakang. Oh, jadi ada Jalurnya khusus. Ya, ada tempat tersendiri. jalurnya khusus ya. Oh, gitu ya. Terus ini yang di pinggir kanan kiri jalan ini rumah penduduk atau Rumah penduduk, rumah warga di sini. Oh iya. Jadi digunakan karena banyaknya kunjungan wisatawan, Ya. jadi digunakan oleh warga di sini untuk berjualan, untuk berbisnis ya. Oh, gitu. Jual minuman, macam-macam. Domisili juga, tempat domisili. Tempat domisili juga. Oh iya. Pemirsa, jadi di kanan kiri jalan itu Ya. arsitek bangunannya memang mirip Ya, sama. mirip. Ya, mirip sama. Sama ini adalah tempat tinggal penduduk Ya. di Desa Panglipuran. Yang Kondisi ke- bangunannya seperti ini. Ya. Pemirsa, ini kita dari perangkat Desa Baturetno, kita disambut di ruang pertemuan semacam ini pemirsa. Tetap di Desa Panglipuran. Antrian. Antrian enten sabar sabar. Ampun supe makai dalu tindak dateng Kelas. Antrian harus sabar dan Oke. Perangkat desa Kecamatan Baturetno antri makan. Mbah Nusen kan apa mau hero? Kita
Pemirsa, tamu dari Kecamatan Baturno ini disambut di gedung pertemuan. Seperti ini keadaannya. Seperti ini, bertahan masa demi masa. Pak Ketut, ini masih mohon disampaikan ke kami penjelasan atau anggapan terkait dengan kunjungan kami ke Desa Panglipuran. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang telah merelakan untuk berkunjung atau untuk datang ke Desa Panglipuran. Pada Bapak Sekjam, saya hormati, dan juga Bapak Kepala Desa, dan Bapak Ibu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Baiklah, saya akan ceritakan secara singkat mengenai wilayah Panglipuran atau Desa Panglipuran dari awal hingga menjadi objek wisata seperti sekarang. Desa Panglipuran merupakan salah satu desa tradisional yang masih mempertahankan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh para leluhur kami. Kalau dilihat dari profilnya, Desa Panglipuran merupakan satu desa, satu banjar adat, dan satu desa adat. Kami termasuk Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Mengenai sekilas tentang Desa Panglipuran, kami sebenarnya dulu adalah berasal dari desa seberang. Mungkin Bapak Ibu tahu Kintamani. Dulu pada masa zaman kerajaan di Kintamani sudah ada sebuah desa yang amat besar, namanya Desa Bayung Gede. Pada masa kerajaan, Desa Bayung Gede itu sudah berkembang dengan pesat, sehingga para Raja Bangli membutuhkan orang-orang Bayung Gede. Pada saat itu terjadilah kerjasama antara Desa Bayung Gede dengan Kerajaan Bangli. Karena segala sesuatu kegiatan yang ada di Kerajaan Bangli tetap membutuhkan orang-orang Bayung Gede. Seperti kegiatan berperang, kegiatan upacara agama, dan kegiatan upacara lainnya. Tetap membutuhkan orang-orang Bayung Gede. Karena Bayung Gede itu jauh, maka timbullah inisiatif Raja Bangli untuk mendekatkan kami dari Bayung supaya dekat di wilayah Kerajaan Bangli. Maka terjadilah kesepakatan antara tokoh kami yang namanya Prebekel atau Mekel untuk menempatkan warganya di sekitar Kerajaan Bangli. Akhirnya ditetapkanlah 7 kakak. Itu pada mulanya kami ditetapkan 7 kakak itu untuk berada lebih dekat dengan Kerajaan Bangli. Kemudian leluhur kami diberikan tanah seperti ini. Tanah ini dulu diberikan oleh raja. Akhirnya karena kegigihan oleh leluhur kami, kemudian tanah yang masih berupa hutan itu dirabas atau diperbaiki, dijadikan daerah pemukiman dan dijadikan daerah untuk bercocok tanam. Akhirnya berdirilah sebuah desa kecil, dulu namanya Desa Kubu Bayung. Mungkin kalau di Jawa, Kubu itu namanya gubuk. Rumah-rumah yang ada di dalam ladang, kalau di Bali namanya kubu. Kubu atau gubuk. Sehingga kami dulu itu dikenal dengan istilah atau nama Kubu Bayung. Artinya rumah-rumah kecil yang didirikan di tengah ladang oleh para leluhur kami. Lambat laun berkembanglah desa itu. Kemudian diceritakanlah secara singkat ketika Raja Bangli dalam keadaan pikirannya tidak enak, akhirnya beliau berkunjung
ke desa Kubu Bayung. Sampainya beliau di Kubu Bayung, semua pikiran-pikiran yang tidak enak atau yang ruwet itu akhirnya plong menjadi gembira ria. Saat itulah Kubu Bayung itu diganti namanya menjadi Penglipuran, yang mempunyai makna penghelimpura atau penghibur hati yang larang. Sehingga sampai sekarang kami masih banyak kedatangan tamu-tamu untuk berkunjung ke desa Penglipuran untuk mendapatkan sesuatu agar pikirannya menjadi lebih tenang. Seperti itu. Kemudian saya akan ceritakan mengenai konsep. Nah, itu secara singkat berdirinya desa Penglipuran. Kalau dari konsep tatanan bangunan atau tatanan bangunan yang ada di desa Penglipuran, kami menggunakan konsep Tri Mandala. Tri Mandala itu artinya setiap karangkerti yang diberikan, karena karangkerti ini adalah merupakan karang idadat, itu milik desa semua, Pak. Tidak bisa dijual belikan karena semua itu adalah milik desa. Kalau tidak ada yang melanjutkan keturunannya, nanti akan diambil lagi oleh desa adat. Karang itu. Nanti kalau tidak ada yang melanjutkan, akan diambil kembali oleh adat. Kemudian wangunan-wangunan di sana menggunakan konsep Tri Mandala. Tri Mandala itu artinya Niste Madya Utama. Dalam tingkatan wewangunan yang ada di Penglipuran itu ada tiga tingkatan. Yang utamanya itu adalah ada tempat suci. Nanti kalau Bapak Ibu masuk ke dalam berkunjung pasti akan berjumpa setiap satu rumah atau pekarang itu Bapak dan Ibu akan menjumpai tempat suci yang namanya pura keluarga. Kalau di Bali dikenal dengan istilah sangga. Setiap keluarga sudah punya tempat untuk sembahyang. Kemudian yang madiyanya itu di tengah-tengahnya itu digunakan untuk mendirikan rumah-rumah seperti membuat tempat tidur, membuat dapur, dan membuat kamar tamu. Segala yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan dibangun di sana. Kemudian yang niste itu digunakan untuk membangun yang paling bawah. Itu adalah seperti kamar mandi. Sehingga wewangunan itu ada 3 pupalihan. Ada utama, ada madya, ada nistenya. Itu konsep wewangunannya yang masih dipertahankan sampai saat ini. Itu adalah merupakan warisan dari leluhur kami. Kemudian mengenai konsep kehidupannya, kami di Penglipuran menggunakan Tri Hita Karana. Mungkin di Muslim juga ada ajaran Tri Hita Karana, cuma beda penyebutannya. Tri Hita Karana itu terdiri dari 3 unsur. Kalau didefinisikan, Tri Hita Karana itu artinya, Tri artinya 3, Karana itu artinya penyebab. Ada 3 penyebab atau 3 unsur yang menyebabkan kehidupan menjadi bahagia. Adapun pembagiannya, 1 ada namanya parhiyangan. Parhiyangan itu artinya ada hubungan antara manusia dengan penciptanya atau Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga warga kami di Penglipuran semuanya adalah memeluk agama atau beragama, cuma beda keyakinan. Kami di sini 100% beragama Hindu. Walaupun berbeda keyakinan, tetapi kita tetap bahwa tujuan kita itu adalah sama. Kemudian yang kedua, ada namanya pahuongan. Pahuongan itu artinya adanya interaksi antara hubungan antara manusia dengan manusia. Pahuongan inilah yang menyebabkan timbulnya
adanya masyarakat. Karena di sini ada interaksi sosial. Karena manusia itu selain sebagai makhluk individu juga menjadi makhluk sosial. Dengan interaksi yang terjadi, maka timbullah sebuah organisasi yang dikenal dengan masyarakat. Kami di Penglipuran punya masyarakat atau yang dikenal dengan istilah adat atau istiadat. Kemudian yang ketiga, ada namanya palemahan. Palemahan itu adalah interaksi antara manusia dengan lingkungannya atau hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Hal ini sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di mana kita ada, kalau lingkungan sudah sehat, maka hidup kita akan menjadi sehat. Oleh sebab itulah kita perlu memelihara lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Makanya kami di Penglipuran masih punya hutan bambu sebagai lingkungan kami yang masih kami pertahankan sampai saat ini. Itu tidak boleh dialihfungsikan karena hutan itu akan menghasilkan oksigen. Nanti kalau hutan habis, kita akan kehabisan oksigen. Disinilah pentingnya kita hidup berinteraksi dengan lingkungan. Karena lingkungan itu positif dan negatif tergantung dari orang atau individu yang berada dalam lingkungan itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya masyarakat Penglipuran memelihara lingkungannya sehingga bersih sampai sekarang? Sebenarnya kami di Penglipuran itu bukanlah kami menjadi objek wisata dulu baru kami bersih, bukan. Kebersihan di masyarakat Penglipuran itu sudah menjadi warisan dari leluhur-leluhur kami yang telah mewariskan bagaimana caranya menjaga lingkungan agar lingkungan itu tetap bersih dan nyaman. Hal yang paling penting dalam kebersihan di Penglipuran itu tergantung pada wanita. Wanita sangat berperan dalam kebersihan lingkungan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di Penglipuran mempunyai kebiasaan. Kebiasaan wanita di Penglipuran itu adalah pagi-pagi, ini memang sebelum dari objek wisata, pagi-pagi begitu dia bangun, bukan dia masak terlebih dahulu, bukan bikin air panas, bukan. Dia keluar dulu, menyapu, membersihkan lingkungannya. Hal seperti itulah yang menyebabkan kami tetap berada bersih seperti sekarang. Maka ini tergantung pada wanita yang penting. Hal ini sudah menjadi kebiasaan. Itu pun artinya tanpa disuruh, tanpa ada sanksi, sudah menjadi kebiasaan atau warisan secara turun-temurun. Nanti Bapak Ibu kalau berkunjung ke desa objek wisata nanti, Pak akan menjumpai jalan itu kan masuk, itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing warga kami, Pak. Yang di timur oleh di timur, di barat oleh di barat. Nanti kalau ada yang di timur sudah nyapu, yang di barat belum nyapu, yang di timur pasti berpikir, oh yang di barat pasti ada kesibukan, belum sempat dia nyapu, diselesaikan oleh warga kami yang sebelah timur. Tanpa disuruh, itu tanpa disuruh pun, sehingga kesadarannya yang memegang peran yang sangat penting. Hal seperti itu yang terjadi di Penglipuran. Kemudian selain itu, kami di sini tetap menjalankan sistem gotong royong. Setiap 1 bulan, warga kami selalu gotong royong mengontrol wilayah Penglipuran atau lingkungan Penglipuran, kemungkinan di mana
yang masih ada rumput yang banyak, itu yang akan dibersihkan. Tiap bulan kami gotong royong. Kemudian kalau yang di depan itu hampir tiap hari sudah dirawat oleh yang punya wilayah masing-masing. Setiap satu gerbang pintu itu ditanggungjawabkan oleh satu keluarga. Seperti itu. Nah, sehingga prinsipnya di sini adalah gotong royong. Demikian mengenai hubungan dengan lingkungan. Kemudian dari segi kehidupan. Dari segi kehidupan masyarakat kami itu adalah sebagai masyarakat agraris, karena sebagian besar hidup sebagai petani. Di Penglipuran sebagian besar hidupnya adalah sebagai petani. Kemudian dari kegiatan ekonomi, desa kami juga banyak yang ada wira swasta, ada kerja ke luar, ke kapal juga banyak, terutama anak-anak muda dari kegiatan ekonomi. Kemudian dari segi kependudukan, desa kami itu terdiri dari 250 kakak. Dari 250 kakak itu ada 80. Nah, dulu ada 78 yang bertanggung jawab. Setiap angkul-angkul itu ada kayak DPR-nya, punya wakil. Ini yang akan berbicara ketika ada rapat atau forum desa. Nanti apa yang dihasilkan dari paruh atau rapat itu baru akan disampaikan di keluarganya masing-masing. Sehingga apapun hasil keputusan desa adat itu, masing-masing warga itu tetap menerima. Tidak ada yang istilahnya sudah punya wakil dia nolak, tidak. Apa yang diputuskan di adat, warga yang di rumah itu selalu menerima. Misalnya, di adat sudah diputuskan akan membuat ini. Warga yang di rumah tetap siap untuk menerima dan ikut bekerja. Punya wakil, kami ini punya wakil, tiap satu keluarga punya wakil satu orang. Kadang-kadang satu rumah itu ada sampai 20 kakak. Ada 5 kakak, ada 4 kakak, wakilnya cuma satu. Yang berhak berbicara di desa adat satu. Nanti semua keputusan itu akan disampaikan oleh wakilnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian mengenai segi hukum, kami di Penglipuran menggunakan juga hukum adat, di samping menggunakan hukum nasional. Tetapi sebagian besar hukum yang pelanggaran secara adat belum pernah sampai ke ranah nasional. Masih kami bisa atasi di adat Penglipuran. Artinya masyarakat kami dapat menerima dengan legowo apapun yang diputuskan oleh tokoh-tokoh atau prajuru adat kami. Kemudian ada mungkin yang Bapak Ibu jarang kenal, karena kami punya keunikan tersendiri mengenai keunikan di Penglipuran. Mungkin Bapak Ibu akan baru mendengar atau tidak pernah mendengarkannya. Karena di desa Penglipuran ada awik atau aturan, ada undang-undangnya, tidak boleh punya istri lebih dari satu. Maka di Penglipuran wanita itu dihormati penuh. Itu keunikannya. Sekarang bagaimana saksinya? Barang siapa yang laki-laki berani punya istri lebih dari satu, akan dibuatkan rumah. Dibuatkan rumah oleh masyarakat. Tetapi dikucilkan, tidak diajak berbicara. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau masuk ke objek nanti di sana ada plat atau plat Karang Memadu. Itu artinya tempat perumahan bagi orang-orang yang berani melanggar hukum adat, terutama mengenai pernikahan. Siapa yang berani punya istri? Tak pernah ada.
belum pernah ada sampai saat ini masyarakat Penglipuran tidak berani punya istri lebih dari satu. Ya. Itu. Kemudian keunikan yang lain. Nah, kami punya hukum adat tersendiri. Kalau ada pencurian, kami selesaikan di adat. Kalau ada orang berkelahi, kami selesaikan dengan adat dengan melakukan pembersihan tempat-tempat suci, seperti itu hukumnya. Ya, hukumannya seperti itu. Kemudian keunikan yang masih ada, mungkin Bapak, Ibu, atau beranggapan semua orang di Bali kalau meninggal atau diabetes akan dibakar. Tidak. Kami di Penglipuran tidak membakar mayat. Orang-orang yang meninggal semua dikubur, tidak dibakar. Nah, inilah artinya keunikan. Karena di Bali itu masing-masing adat mempunyai kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Dikira nanti orang, semua orang di Bali kalau meninggal dibakar. Tidak. Kami tidak. Kami juga biasa menggunakan sapi sebagai sarana upakara. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kalau orang Bali kan tidak boleh makan daging sapi. Kami di Penglipuran menggunakan sapi. Kalau tidak salah dalam 2 tahun itu sudah memotong sapi 9. 2 tahun 9. Tuh. Untuk upakara keagamaan. Karena kami masih menggunakan sapi sebagai sarana upakaranya. Kemudian mengenai apa namanya? Itu pelaksanaan adatnya. Kemudian organisasi. Kami di Desa Adat Penglipuran mempunyai organisasi desa adat. Kemudian ada namanya Sekegong, Sekebaris, Seketurun-turuni. Itu masing-masing mempunyai job. Contoh, organisasi Sekegong tugasnya adalah main musik, abu. Sekebaris tugasnya menari. Segala kegiatan tari tanggung jawabnya Sekebaris. Turuna-turun itu punya tanggung jawab yang amat besar karena dia adalah sebagai tulang punggung generasi penerus desa ini. Tuh, mengenai Desa Penglipuran. Dan nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya kasih sesi untuk mengajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang belum jelas. Dari saya sekian dulu. Nanti kalau ada bertanya silakan untuk bertanya. Tidak boleh masuk ke wilayah lingkungan wisata. Obyek. Kenapa? Artinya supaya tidak mengganggu ketika ada tamu-tamu yang sedang berkunjung. Sehingga Bapak Ibu nanti akan aman sekali ketika berkunjung.